Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 4 episode 5. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Posisi Lindong pada saat ini sedang dalam bahaya yang besar karena dia harus menghadapi kemarahan dari mayat sekte kuno yang menganggap Lindong sebagai pencuri di istana bawah tanah miliknya. Sang mayat pun dengan cepat mengeluarkan serangan tangan tengkorak. Hal itu membuat Lindong sangat panik. Namun Lindong yang tidak mau mati di tempat ini berusaha menangkis serangan itu dengan seni bela diri yang baru ia dapatkan, yaitu jari pemenjara surgawi atau jari pengikat langit. Pada akhirnya jari raksasa itu muncul dari langit dan menekan serangan tangan tengkorak. Keduanya pun saling beradu dan alhasil menimbulkan sebuah ledakan yang besar di langit. Tepat kedua jurus itu saling bertabrakan. Lindong pun kali ini merasa senang karena jari pemenjara surgawi ternyata efektif melawan tangan tengkorak. Namun karena Lindong masih lemah, dia juga harus mendapatkan luka-luka ringan di sekujur tubuhnya. Lindong pun kali ini percaya bahwa jika dia menggunakan kembali seni bela diri itu, kemungkinan dia bisa kabur dari tempat ini. Namun Xiao Diao memperingatkan bahwa kekuatan Lindong tadi hanya mampu mengaktifkan setengah dari teknik itu saja. Jika dirinya lengah, maka mayat sekte kuno itu bisa menghabisi Lindong saat ini juga. Dan ternyata ketakutan Xiao Diao itu pun benar, karena pada saat ini mayat sekte kuno tidak hanya mengeluarkan satu tangan tengkorak, dia bahkan mengeluarkan 10 tangan tengkorak sekaligus. Xiao Diao pun merasa bahwa mayat sekte kuno itu ibarat gajah dan Lindong ibarat semut. Soal adu teknik bela diri, mayat sekte kuno itu bisa menginjak Lindong kapanpun dia mau. Melihat ada 10 tangan tengkorak siap menyerang dirinya, membuat Lindong ketakutan. Dan tiba-tiba mayat sekte kuno itu berkata, "Seorang penjara harus mati." Lindong yang mendengar kata-kata itu pun merasa bahwa dirinya akan mati di tempat ini. Namun Xiao Diao menyuruh Lindong untuk tidak putus asa terlebih dahulu. Dan kini Xiao Yan pun mengaum. Dia kemudian berjalan maju. Xiao Diao yang bisa mengerti bahasa Xiao Yan pun mengatakan bahwa Lindong harus segera kabur, sementara Xiao Yan akan menahan mayat sekte kuno itu. Tiba-tiba saja Xiao Diao berubah ke bentuk manusianya. Dia kali ini menjadi sosok pemuda yang tampan dan gagah. Kemudian Xiao Diao berkata, "Mundurlah kau harimau bodoh. Aku adalah tuan muda dari klan Martin Langit. Siapapun orangnya, meski dia berada di nirwana level 5 sekalipun, tak akan kubiarkan dia menyakiti saudaraku." Lindong pun senang dan merasa bahwa saat ini Xiao Diao sudah mampu untuk melawan mayat sekte kuno. Namun Xiao Diao berkata bahwa itu tidaklah benar, karena kali ini dia akan membakar seluruh jiwanya untuk menyelamatkan Lindong. Dan setelah itu, kemungkinan Xiao Diao akan tertidur selama beberapa dekade. Lindong pun panik karena Xiao Diao ternyata akan mengorbankan dirinya sendiri. Namun Xiao Diao melakukan hal ini juga karena terpaksa, karena mereka semua sudah dalam keadaan yang buntu. Lindong kemudian berjanji bahwa nanti dia akan mencari cara untuk membangunkan Xiao Diao lebih cepat. Hal ini membuat Xiao Diao senang dengan sikap Lindong itu. Dan saat ini Xiao Diao benar-benar akan membakar jiwanya demi menahan serangan 10 tangan tengkorak dari mayat sekte kuno dan menyelamatkan Lindong serta Xiao Yan. Tiba-tiba saja Lindong merasa terenyuh dengan pengorbanan dari Xiao Diao. Dia pun merasa bahwa selama ini suka duka bersama telah mereka lewati. Namun pada akhirnya mereka harus berpisah juga.
Lindong pun bersama dengan Xiaoyan berdoa untuk ketenangan jiwa Xiaodio dan dia tidak akan melupakan jasa-jasa Xiaodio selama ini. Xiaodio pun menjadi marah dan menyebut Lindong bocah keparat. Dia merasa tidak terima karena sejatinya Xiaodio belum mati, namun Lindong sudah menganggap dirinya sebagai orang mati saja. Lindong kemudian berkata bahwa dirinya saat ini hanya sedang bercanda supaya suasana tidak terlalu tegang. Lindong lalu bertanya, "Apa rencanamu selanjutnya?" Dan Xiaodio pun menjawabnya bahwa dia akan membakar seluruh jiwa untuk merobek segel dimensi. Setelah Lindong keluar dari tempat ini, pasti mayat sekte kuno tidak akan mengejar dirinya lagi. Di saat 10 tangan tengkorak dilemparkan, dimensi di tempat ini pasti akan menjadi tidak stabil. Xiaodio akan menghadapi serangan itu sekaligus merobek segel dimensinya. Di saat itulah Lindong harus secepatnya kabur dan keluar dari tempat ini. Tidak lama kemudian mayat sekte kuno itu akan segera melemparkan tangan tengkorak pada Lindong. Atmosfer di tempat itu pun berubah menjadi sangat mengerikan. Bahkan Xiaodio tidak menyangka bahwa kekuatan mayat sekte kuno lebih besar dari yang dia perkirakan. Karena tidak ingin melepaskan Lindong dari tempat ini, mayat sekte kuno dengan cepat melemparkan 10 tangan tengkorak sekaligus. Tanah di tempat Lindong berdiri pun kali ini berguncang dan terangkat ke udara. Xiaodio pun segera maju dan berkata bahwa setelah dia membuka segel dimensi, Lindong dan Xiaoyan harus segera kabur, jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Xiaodio kemudian mengeluarkan teknik rahasia klan Martin Langit, dan ini merupakan teknik pamungkas miliknya. Di saat Xiaodio sudah bersiap untuk melepaskan serangan pamungkasnya itu, tiba-tiba Lindong berteriak, "Tunggu dulu!" Sontak hal itu membuat Xiaodio membentak Lindong, "Tunggu apa lagi?" Karena kondisi mereka sudah di ujung jurang kematian. Tiba-tiba saja mata dari Xiaodio pun terbelalak. Karena pada saat ini sebuah gulungan yang dibawa Lindong tiba-tiba bercahaya dengan terang. Namun 10 tangan tengkorak itu sudah berada tepat di atas kepala kelompok Lindong. Di saat tangan tengkorak akan menghantam mereka semua, gulungan itu pun melesat ke udara dan menahan serangan tangan tengkorak. Sontak hal itu membuat Xiaodio dan Lindong terkejut, karena ternyata gulungan itu mampu menghentikan serangan mematikan dari mayat sekte kuno itu. Si mayat pun juga terlihat sangat kaget, karena serangannya tiba-tiba menghilang. Tidak lama setelah itu gulungannya pun kembali bercahaya dan keluarlah sosok jiwa leluhur simbol yang melahap yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Kemudian sang leluhur itu berkata, "Anak itu adalah pewarisku, jadi hentikan seranganmu." Xiaodio dari tadi sudah merasa bahwa dari gulungan itu pasti akan keluar sifat tua leluhur simbol pelahap. Dan kini Lindong merasa bahwa sepertinya mayat sekte kuno itu tidak akan berkompromi dengan sang leluhur. Namun analisa Lindong langsung dibantah oleh Xiaodio bahwa itu belum tentu benar. Tidak lama kemudian mayat sekte kuno pun berlutut di depan sang leluhur dan dia berkata, "Baik guru." Sontak hal ini membuat Xiaodio dan Lindong sangat kaget, karena ternyata mayat yang mengerikan itu adalah murid dari leluhur simbol melahap. Sang leluhur pun menatap mayat itu dan berkata, "Kamu telah lama menjaga klan kuno ini. Pasti itu sulit bagimu, Tangpu." Si mayat yang sudah diketahui bahwa namanya adalah Tangpu, dia pun menjawab, "Kenapa guru berbicara seperti itu? Ini adalah janji yang sudah kubuat sendiri pada guru." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya?
Seperti apakah kisah masa lalu dari mayat sekte kuno yang bernama Tangpu itu bisa menjaga klan kuno sampai hari ini? Padahal semua anggota klan kuno sudah meninggal. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.